Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teknologi Penyimpanan Data Elektronik dalam Komunikasi Bisnis, yang beranggotakan Rifki Arifianto 1901010002, Christine Chandrawati MPM 1901010009, Aisyah Nurzianawati NPM 1901010019, Muhammad Dinan Hadian Hanif MPM 1901010027, Fajar Maifa Rahma NPM 1901010045, Vera Nitasari NPM 1901010057. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penyimpanan data. Komputer data strong atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Selanjutnya, penyimpanan data elektronik antara lain yang pertama CD-ROM. CD merupakan salah satu optical disk yang berdiameter 4,7 inci di mana data dicatat dan disimpan secara digital. Yang kedua, DVD-ROM. DVD-ROM digital video disk atau digital versatil adalah sebuah format media penyimpanan optik digital yang bertujuan untuk media penyimpanan data dan video. Yang ketiga, HD-DVD atau High Definition DVD, sebuah format optical disk yang berkepadatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data termasuk video berdefinisi tinggi. Yang keempat, Blu-ray disk atau BD merupakan teknologi penyimpanan digital optik terkini yang memiliki kapasitas sangat besar daripada DVD-ROM, sehingga 5 kali lipat lebih. Yang kelima, USB flash drive, yang sering disebut juga dengan istilah flash disk atau UFO, adalah alat penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Yang ketujuh, hard disk eksternal. Keberadaan hard disk eksternal tertentu akan sangat banyak membantu para penggunanya dalam menyimpan data, gambar, foto, maupun video dalam kapasitas yang sangat besar. Slide yang selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat penyimpanan data elektronik. Kehadiran media penyimpanan data elektronik sangat bermanfaat untuk para penggunanya sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Dalam dunia pendidikan, saat ini sudah timbul semangat di kalangan dunia pendidikan tinggi untuk memanfaatkan teknologi CD-ROM dan DVD-ROM, khususnya dalam membuat salinan data penting. Di samping itu, saat ini juga cukup banyak tersedia berbagai bahan proses pembelajaran dan pelatihan, baik itu aneka koleksi kasus perusahaan, koleksi jurnal, majalah, surat kabar, dan buku yang dikemas dalam format CD-ROM maupun DVD-ROM. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat berusaha menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Kini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan keberadaan optical disk tersebut untuk berbagai kepentingan sesuai dengan jenis atau bidang usahanya. Berikutnya, aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan dapat mempermudah kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien karena alasan berikut ini. Yang pertama, CD-ROM dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, memotivasi produk software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, dengan menggunakan multimedia training dalam format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam penyesuaian waktunya. Selanjutnya adalah materi mengenai konsep dasar internet. Sejarah internet. Pada tahun 1957 merupakan tahun geofisikal internasional, yaitu tahun yang dikenang untuk pengumpulan informasi
tentang atmosfer lapis atas selama periode kegiatan matahari. Pada tahun 1955, Amerika Serikat berharap dapat meluncurkan sebuah satelit kecil yang mengorbit pada bumi. Kemudian pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 ke orbit bumi. Pada tahun 1962, ARPA membuka program riset komputer yang bekerjasama dengan seorang ilmuwan MIT, John Licklider. Kemudian pada tahun 1965 pernah dilakukan eksperimen pemanfaatan jaringan telepon untuk pengiriman data melalui komputer di Berkeley dan MIT dengan kecepatan dial-up yang rendah. Sampai akhirnya perkembangan selanjutnya menunjukkan pada tahun 1984 telah diperkenalkan Domain Name Server atau DNS yang mengelompokkan nama domain sesuai dengan jenis kegiatannya. Selanjutnya, definisi internet. Berikut ini beberapa definisi internet, mulai dari yang paling sederhana sampai pengertian yang relatif lebih luas. Yang pertama, menurut Webopedia, internet adalah suatu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer. Kemudian menurut Berners-Lee, internet adalah suatu jaringan dari beberapa jaringan. Kemudian menurut NetSnail, internet adalah sebuah koridor bagi berbagai jenis sumber daya yang ada padanya, dan setiap sumber daya tersebut diakses melalui peranti yang berbeda-beda. Kemudian menurut Internet Society, internet didefinisikan sebagai kemampuan menyampaikan informasi global yang cepat, mekanisme penyebaran informasi dan media kolaborasi, dan interaksi antar individu dan komputer tanpa melihat lokasi secara geografis. Kemudian menurut Federal Networking Council atau FNC, internet menunjuk pada sistem informasi global yang secara logis dihubungkan dengan alamat yang unik secara global yang didasarkan pada Internet Protocol atau IP yang dapat mendukung komunikasi dengan menggunakan standar Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP yang lain yang kompatibel serta memudahkan publik dan individu melakukan akses komunikasi tingkat tinggi serta berkaitan dengan infrastruktur. Kemudian menurut Martin, internet adalah suatu jaringan dari berbagai jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP dengan pintu gerbang koneksi kebanyakan jaringan yang tidak menggunakan protokol TCP atau IP. Baik, akan saya lanjutkan. Yang slide selanjutnya adalah poin penting definisi internet. Di sini ada 6. Yang pertama ada internet sebagai sistem informasi dan komunikasi global. Lalu yang kedua, internet dipahami sebagai suatu jaringan dari berbagai jaringan komputer yang ada. Lalu yang ketiga, internet memiliki mekanisme penyampaian informasi kepada pihak lain. Lalu yang keempat ada internet menggunakan protokol standar, biasanya TCP atau IP kompatibel. Lalu yang kelima, internet memiliki berbagai sumber daya yang dapat diakses melalui perangkat yang berbeda. Lalu yang keenam, internet dapat diakses salah satunya perangkat komputer yang dilengkapi dengan modem. Untuk slide selanjutnya ada fasilitas dalam internet. Nah, sini ada 9 fasilitas. Yang pertama ada electronic mail atau email, lalu yang kedua adalah mailing list, lalu yang ketiga newsgroup, lalu yang keempat ada WWW atau World Wide Web, lalu yang kelima adalah ada telnet atau telekomunikasi network, lalu yang keenam ada file transfer protocol atau FTP, lalu yang ketujuh ada internet relay chat atau IRC, lalu yang ke-8 ada search engine, lalu yang ke-9 ada voice over internet. Untuk slide selanjutnya bisa dilihatkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut adalah manfaat dan kekhawatiran atas kehadiran internet. Manfaat umum. Yang pertama, memudahkan penggunanya berkomunikasi secara global. Yang kedua, cepat dan biasanya relatif murah dalam penyampaian informasi dan komunikasi, termasuk forum chatting ke berbagai tempat secara bersamaan. Yang ketiga, menambah berbagai macam informasi penting. Yang keempat,
menambah persaudaraan, persahabatan, teman-teman baru, atau pasangan baru dari hasil penjelajahan di internet. Dan yang terakhir, menambahkan wawasan, berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Slide selanjutnya yaitu manfaat bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kehadiran internet dapat dipakai sebagai media promosi atas produk dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, media transaksi secara online atau e-commerce. Yang ketiga, mempermudah sistem pembayaran transaksi dalam berbelanja online. Yang keempat, memberikan peluang tumbuhnya bisnis jasa baru seperti warnet. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi pengirim informasi ke berbagai pihak lebih cepat. Yang terakhir, memberikan kemampuan untuk melakukan konferensi jarak jauh atau telekonferensi. Di sini ada juga kekhawatiran. Yang pertama, menyebarkan berbagai paham, ideologi, atau pandangan yang tidak disukai dengan paham atau ideologi yang dianut oleh suatu negara lewat internet. Yang kedua, penggunaan yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Yang ketiga, pengguna yang iseng atau hacker dapat mengacak-acak website orang lain atau lembaga lain. Yang keempat, penggunaan internet yang sering mendownload informasi dari internet bukan tidak mungkin akan mentransfer virus juga yang berakibat fatal. Yang kelima, sistem keamanan baik dalam bertransaksi secara online maupun penyimpanan data di host komputer seringkali dapat dibobol oleh para hacker. Yang keenam, belum adanya aturan hukum yang jelas dan tegas di Indonesia. Yang terakhir, munculnya website yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, mengenai tantangan internet di masa depan. Teknologi informasi dan komunikasi akan selalu dinamis bergerak menuju perbaikan-perbaikan yang memberikan kemudahan atau manfaat bagi para penggunanya. Begitu pula dengan teknologi internet yang selalu mengalami perbaikan, baik yang berkaitan dengan pengembangan protokol web, format browser internet, kecepatan akses internet, dan sebagainya. Kedepannya, riset dan pengembangan dalam dunia internet akan terus melakukan berbagai eksperimen penting untuk meningkatkan kinerja hardware dan software internet. Terdapat beberapa situs jejaring sosial, di antaranya yaitu yang pertama, Facebook. Jejaring sosial yang mampu menghubungkan orang-orang di berbagai belahan dunia dalam sebuah pertemanan dengan saling mengirim pesan kapan dan dari mana saja. Yang kedua, WordPress. Sebuah aplikasi sumber terbuka yang digunakan sebagai mesin blog di mana menyediakan dua alamat yang berbeda. Yang ketiga, MySpace. Jejaring sosial yang memiliki fitur yang bervariasi seperti grup, TV atau video, aplikasi, dan sebagainya. Yang keempat, Twitter. Jejaring sosial yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan informasi baru berupa teks dengan panjang maksimal 140 karakter. Yang kelima, Blogger. Layanan publikasi blog pada tahun 1999 dan menjadi salah satu pelayanan publikasi blog pertama di dunia. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.